wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Jumpa lagi dengan Bunda Ana di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Anita SPD. Beliau adalah pengajar praktik guru penggerak sekaligus Kepala SMP 1 Merah Mulia. Ya, Ibu, hari ini beberapa menit ke depan kita akan bicara tentang museum sebagai wadah edukasi. Jadi begini, Bu, kita seperti hal museum yang lain, bahwa museum ini hadir adalah sebagai pemberi informasi, tapi yang benar, dengan beberapa kajian-kajian diberikan informasi kepada masyarakat. Makanya museum ini menjadi satu wadah edukasi, wadah pembelajaran. Jadi kalau jadi wadah pembelajaran kan tidak sembarangan yang dikatakan di sini. Begitu juga program-program yang ada di museum ini semua mengarah kepada pembelajaran bagaimana kita bisa cerdas dengan sejarah masa lalu. Apapun kita katakan, kita ini besar dari masa lalu. Kita ini besar bukan karena kita hari ini, tapi kita besar karena leluhur kita. Kenapa kita harus lupakan itu? Kita memiliki karakter yang luar biasa karena leluhur kita sudah menanamkan karakter itu pada kita. Makanya museum hadir juga memberi edukasi kepada terutama kalangan masyarakat sekolah gitu. Anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, dan peneliti juga yang hadir kemarin itu kita welcome untuk meneliti apa saja yang kira-kira yang perlu diteliti lebih detail selebih penelitian dari kami. Mungkin Ibu sebagai pengajar, ini udah pengajar loh Bu, makanya kita ini luar biasa kehadiran Ibu, pengajar praktik guru penggerak. Yang kita tahu guru penggerak itu fungsinya juga mencerdaskan bangsa ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu melihat bahwa apa yang kami lakukan selama ini dengan program-program, termasuk juga siswa-siswa Ibu sudah pernah datang belajar bersama di museum kemari. Apa yang bisa Ibu lihat dengan program-program kegiatan kami untuk mewujudkan bahwa museum itu sebagai wadah edukasi? Silakan Bu Anita. Terima kasih Bunda Ana, saya sudah diundang dan dipercayakan untuk berbincang-bincang dengan Bunda Ana pada pagi hari ini. Mungkin sedikit saya ingin kilas balik ya tentang perjalanan kurikulum sekarang gitu ya. Dan ini mungkin nanti kita akan kaitkan bagaimana museum ini bisa menjadi sebuah edukasi bagi kami warga belajar ya. Sekarang itu kurikulum yang lagi dijalankan dan akan diimplementasikan untuk tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2022-2023, sesuai dengan Permendikbudristek, kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini ada pembelajaran yang namanya pembelajaran berbasis proyek, atau nama lainnya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini dia masuk ke dalam jam pelajaran. Artinya kalau misalnya jam pelajaran A itu ada 5, jadi 1 jam untuk penguatan proyek. Nah, penguatan proyek ini kalau saya ingin mengaitkan dengan edukasi museum, di sini mungkin banyak Bunda yang bisa kita implementasikan. Kita di kurikulum merdeka ini pembelajaran berorientasi pada peserta didik atau pembelajaran berpihak kepada murid. Di sini bagaimana murid dituntut untuk selalu open mind rasa ingin tahunya lebih tinggi ya, sehingga nantinya ada sebuah hasil dari yang dikerjakan, dari pembelajaran itu ada hasilnya ya. Kita coba contohkan. Misalnya siswa ingin mengadakan proyek profil pelajar Pancasila. Di museum kan banyak yang bisa dipelajari di museum ini ya.
misalnya ingin meneliti sebuah sejarah ya. Iya. Saya ingat kemarin Bunda ada bikin acara perlombaan puisi ya. Iya. Itu bagi saya itu ada yang unik, ada yang temanya itu menceritakan tentang alu dan lesung ya. Iya. Lesung ya. Kemarin perlombaan cerita berkarakter. Cerita berkarakter. Ini sudah cocok sekali dengan tema kita sekarang. Karena di profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin, Bunda. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kalau dulu namanya karakter. Sekarang itu namanya profil pelajar Pancasila, ya. Juga. Tapi itu isinya itu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang kedua itu berkebinekaan global, kan. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu semua karakter positif itu semua. Iya, semua itu karakter positif. Cuman sekarang namanya itu profil pelajar Pancasila. Nah, kita kembali ke proyek tadi, Bunda. Iya. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berbasis proyek atau proyek profil pelajar Pancasila. Iya. Misalnya di sini banyak hal yang bisa kita kaji ya. Nanti siswanya bisa dibawa kemari atau mungkin ada cara lain, apakah melalui media yang disediakan oleh media online ya, maksud saya yang disediakan oleh museum ya, atau dalam bentuk outing class seperti kita kemarin kan itu namanya outing class ya. Kalau di kami belajar di luar kelas, baik itu belajar di museum atau mungkin kalau mau lihat apa tadi misalnya sejarah Cut Mutia, kita mau kesana kita gitu kan. Atau mungkin ada yang belum selesai diteliti, itu dijadikan judul proyek profil pelajar Pancasila, itu juga tidak tertutup kemungkinan sampai tuntas. Karena di kami itu di kurikulum Merdeka itu sekarang proyek ini wajib dikerjakan. Dalam 1 tahun itu siswa harus menghasilkan 3 proyek. Iya. Kalau mahasiswa kan ada skripsinya, ada tesisnya. Ini siswa setiap tahun luar biasa harus menghasilkan 3 proyek. Dan itu dibimbing oleh gurunya. Dan itu tidak hanya mata pelajaran A atau B, namun bisa lintas mata pelajaran. Kalau kurikulum yang dulu kan mungkin gurunya hanya bercerita, cerita tentang sejarah Islam Samudra Pasai, bercerita tentang mungkin kisah Cut Mutia atau kisah yang lain. Di kelas gitu ya? Di kelas. Karena nggak bisa seperti itu. Memang jam khusus dia, jam khusus. Cuma tergantung satuan pendidikannya, tergantung satuan sekolahnya itu mengambil model seperti apa. Kementerian sudah menawarkan ini, sudah menawarkan ada 3 opsi. Mau melaksanakan 2 jam setiap hari di jam terakhir, silakan. Mau melaksanakan 1 minggu full setiap hari. Misalnya setiap hari Sabtu kita pembelajaran proyek dari pagi sampai siang misalnya. Atau 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir di akhir semester. Kita kan pembelajaran Juli sampai dengan Desember. Mungkin November kita mau fullkan 3 proyek tadi. Itu juga dibolehkan. Jadi tergantung bagaimana kesiapan kesiapan satuan pendidikan, kesiapan sekolahnya. Dalam menyikapi. Iya. Kemudian ini Bunda, ketika siswa mungkin dibawa gitu ya, dibawa untuk meneliti. Kalau bahasa mahasiswanya meneliti, jadi bahasa siswa itu observasi, mengadakan proyek gitu kan. Itu kan terprogram itu, terprogram itu Bunda. Kalau dulu kita outing class hanya datang kemari BBM gitu ya Bunda ya. Banyak manfaatnya, banyak yang kita lihat. Namun itu kan tidak masuk ke dalam pembelajaran, tidak masuk ke dalam intrakurikuler ya. Namun itu sebagai ekstrakurikuler atau semacam motivasi lah, motivasi siswa untuk belajar. Namun ini sudah masuk ke dalam kurikulumnya Bunda. Jadi ini Bunda mungkin juga harus tahu ya, ini sebuah peluang besar ya, dan mungkin Bunda bersama rekan-rekan di museum nanti memiliki energi yang ekstra menyambut kedatangan kami, dan saya yakin nanti
kepala sekolah atau guru-guru di sekolah itu mesti menjadi pilihan utama untuk wadah edukasi. Karena saya melihat nggak hanya museum secara keseluruhan ya, tapi di dalam museum kan ada banyak ya Bunda ya. Iya. Banyak yang bisa dipelajari, informasi untuk dipelajari itu banyak sekali. Misalnya Bunda, contohnya apa? Misal kalau mau tahu tentang Samudra Pasai dengan dirhamnya. Dengan dirham, dengan manuskripnya. Itu kan udah jadi topik Bunda. Udah satu topik. Bayangkan setiap sekolah itu 1 tahun itu harus ada 3 topik. Iya. Di sini banyak. Kita punya 5 kelompok koleksi besar. Historika, numismatika, etnografika, filologika, kramologika, mana suka pilih. Setiap kelompok-kelompok itu kurang lebih 100 piece bentuk tangible-nya ada. Dan itu nanti di akhir mereka harus menghasilkan sebuah project dalam bentuknya laporan atau bisa dalam bentuknya video atau apa gitu yang cocok dengan yang pokoknya hasil kerja mereka. Hasil kerja mereka itu setiap tahun loh Bunda. Jadi menurut saya ini museum ini sangat penting untuk dilestarikan. Bunda menarik sekali. Kalau di Ibu ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Di kami juga ada Merdeka Berbudaya. Itu episode 18. Merdeka Berbudaya. Jadi episode itu waktu itu Bunda ikut Zoom meeting yang difasilitasi oleh sebagai narasumbernya itu ada Dirjen langsung, Dirjen Kebudayaan. Ada juga Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Terus ada juga Pak Nadiem Makarim. Jadi sudah lengkap. Jadi di sana dikasih tahu seperti apa sih keberpihakan sekarang pemerintah terhadap budaya. Dikaitkan lagi dengan pendidikan, makanya menterinya pendidikan dan kebudayaan. Nggak bisa dipisahkan. Ristek lagi. Kemdikbudristek. Ada orang kampus lagi di situ, kan begitu. Jadi sudah lengkaplah di satu sistem itu kita berada, kita untuk mencerdaskan masyarakat di sana atau anak-anak kita yang di masa depan nanti yang hari ini sedang giat-giat belajar kan gitu. Jadi begini Bu. Selama ini kita itu dengan bantuan dana dari DAK langsung dari pusat seperti dana non fisik itu namanya, dan fisik BOP museum ya. Jadi museum ini untuk bergerak di program-program publik itu seperti kita lakukan hari ini, kita mendapat bantuan dari DAK. Kita bisa bicara, orang di luar sana bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi di museum ini. Dan kalau mereka juga ingin lebih tahu, kita juga punya sarana promosi yang namanya channel Museum Islam Samudra Pasai di channel YouTube kita. Ada juga IG Anak Duta Museum. Jadi kita di sini berusaha mempromosikan. Di samping tugas kita sendiri adalah pelestarian, edukasi, promosi itu sebagai pemanfaatan juga. Pelestarian, edukasi, promosi. Iya. Terus ada juga di penelitian gitu. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan bahwa kurikulum di Ibu itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Kita kemarin sewaktu podcast dengan Bapak Wakil Bupati, Pak Wakil sudah kekeh sekali bahwa sejarah ini harus masuk kurikulum. Berarti kan sudah kita bersambung. Sudah nyambung. Bunda tetap siap di museum Bu. Seberapapun yang akan datang kemari sesuai dengan MOU kita nanti mungkin. Bagaimana karena kita juga untuk observasi ini butuh narasumber dari adik-adik duta museum. Nanti kita jadwalkan atau nanti kita buatkan kunjungan kurikulum tadi itu sebentuk belajar bersama di sini, sebentuk belajar bersama, tapi Ibu mungkin bisa kasih ilustrasi yang seperti apa harus dilakukan biar itu matching dengan apa yang Ibu katakan tadi, masuk di kurikulum. Kalau selama ini kita kan buat BBM, kita bilang siapa mau ikut BBM begini, juknisnya begini kan gitu. Supaya masuk ke dalam kurikulum Ibu, mungkin Ibu bisa kasihkan supaya nanti Bunda dan teman-teman di pengelola museum ini akan mengiyakan
untuk BBM-nya bisa masuk ke dalam kurikulum yang Ibu Anita katakan tadi. Gimana tuh? Baik Bunda. Mengenai BBM itu menurut saya Bunda bagus untuk dilanjutkan ya. Ini terlepas dari kita menerapkan kurikulum merdeka atau tidak. Itu bagus, jalan aja dulu seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Namun terkait dengan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila tadi di kurikulum merdeka. Nah, ini kan sifatnya kita kembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Cuman museum itu tidak menutup kemungkinan menerima siswa-siswi yang ingin melakukan proyek profil pelajar Pancasila. Karena ini kan tidak bisa dilakukan dalam satu semester satu kali kunjungan. Nah, kalau misalnya sekolah saya ini di tahun 2023 saya punya satu topik tadi Bunda tadi contohnya ada yang Bunda sebutkan tadi tentang dirham, Samudra Pasai dan dirham ya. Jadi siswanya udah sepakat kita ambil proyek dengan topik Samudra Pasai dan dirham. Nah, untuk meneliti Samudra Pasai dan dirham itu kan nggak cukup sekali datang Bunda. Ya mungkin ini nanti kita butuh kolaborasinya di sini Bunda. Jadi mungkin kepala sekolahnya berkomunikasi dengan Bunda, siswanya teknisnya seperti apa, karena nggak bisa seperti BBM kan Bunda. Itu kan rame, nggak fokus. Iya benar. Dan kali ini kan materinya dari pihak yang mau datang. Jadi kita fokus dengan yang itu. Kalau ini observasikan semua koleksi. Benar. Oke Bu, nggak apa-apa. Kalau BBM Bunda ini memang Bunda akan lanjutkan karena mengingat Bunda melihat kita punya SD itu 300 lebih. Kita termasuk daerah yang terluas kabupatennya. Kita punya desa 800 lebih. Jadi SD-nya itu ada 300 lebih, SMP-nya 100 lebih, belum PAUD-nya. Bunda menerima segala, mau dari PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Silakan datang ke museum. Bunda akan tetap buat kegiatan BBM yang seperti biasa karena Bunda lihat belum semua sekolah bisa hadir di sini dikarenakan keterbatasan jumlah kunjungan yang Bunda berikan, jumlah kali kunjungan. Kalau tahun ini 50 kali. Baru Bunda katakan di grup sudah penuh, gitu kan? Belum lagi mereka-mereka di sana yang belum masuk ke grup keluarga museum. Nah, itu akan kita panggil, kalau memang mau nanti kita gilir. Tetapi dalam setiap sekolah, misalnya tahun ini berangkat anak kelas 2. Besok diminta, kalau SMP, minta anak kelas 3, kan bukan orang-orang yang sama. Anak kelas 3 ini beranjak ke SMA, SMA di kelas 2 dia minta lagi, kan begitu. Jadi untuk belajar seperti Ibu katakan, ke museum ini tidak mungkin sekali. Jadi oke, nanti Bunda tolong melalui Ibu bisa Ibu sampaikan. Bunda siap, mungkin kita harus buat sebentuk bukan MOU yang bagaimana, tidak begitu, tapi sebentuk koordinasi dahulu. Mungkin dari sekolah mana yang ingin fokus tentang di museum ini, kita nanti buat modelnya seperti ini. Kalau memang datang mau observasi sendiri tanpa ada pemandu, itu nihil. Karena kita kan baru menapak sejarah ini. Sejarah ini kalau di usia-usia Bunda dan Ibu mungkin sudah paham. Tapi usia anak SMP, lebih-lebih anak SD, dia kan baru mau tahu ya gitu ya Bu ya. Jadi perlu dia dipandu gitu. Jadi tepat sekali Bunda ya. Terima kasih juga hadir Ibu hari ini. Bunda juga sebagai bisa melihat bahwa ada loh tempat di dalam guru penggerak itu untuk mencerdaskan bangsa di pihak sejarah begitu kan. Kalau tadinya Bunda berpikir mungkin guru penggerak ini hanya untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya esai begitu kan. Tapi Bunda kan walaupun Bunda bisa browsing melihat, tapi Bunda nggak enak tidak mendengar dari langsung pengajarnya begitu. Tapi kalau udah begini kan udah pasti ya Bu ya. Dan melalui Ibu nanti juga bisa disampaikan hal yang Bunda katakan tadi. Mungkin Ibu ini sebelum kita akhiri
podcast kita hari ini, mungkin ada ya sebentuk program dari Ibu, mungkin ada yang bisa maksudnya lebih mengena untuk museum ini. Nanti Bunda nggak apa-apa, walaupun masih dibantu oleh DAK, Bunda bisa coba sampaikan. Mungkin bisa nanti akan membuat korelasi yang lebih dekat lagi dengan kurikulum Merdeka tadi. Iya benar. Mungkin sebentuk apa kegiatannya di sini. Iya. Kalau BBM dan perlombaan itu setiap tahun Bunda lakukan. Sudah ada ya Bunda ya. Setiap tahun ada, dan setiap tahun yang dana Bunda masukkan itu dibolehkan untuk kegiatan itu kan juknis BOP museum itu kan ada dia untuk publik itu 50%. Walaupun museum kita standar C, tapi dah lumayan lah untuk membuat 3 perlombaan edukatif kultural museum, itu udah luar biasa. Setiap tahun Bunda buat sejak 2009. Jadi sudah merasa guru-guru itu, wah museum itu sering buat perlombaan, dengan perlombaan mengasah kita tentang sejarah. Bukan hanya untuk anak muridnya Bunda buat, untuk guru-gurunya. Kemarin lomba mengajar sejarah Samudra Pasai. Kemudian anak-anaknya lomba cerita berkarakter. Nanti ke depan untuk masyarakat di luar sana, bukan hanya untuk Aceh Utara, untuk Lok Semawe ada lomba fotografi. Dia memfotokan museum ini dari segala bentuk yang kira-kira itu bisa kita pakai kemanapun kita bawa. Inilah wajah museum ini gitu. Iya. Jadi semua lapisan orangnya maksudnya semua Bunda iya, sedikit Bunda boleh ya, sedikit ada sedikit inspirasi ya. Saya memang sudah banyak tahu mungkin ya, karena Bunda juga sering menginformasi ke saya jika museum itu mengadakan kegiatan ya. Di samping perlombaan-perlombaan tadi yang Bunda sudah sebutkan, saya punya inisiatif seperti ini Bunda ya. Kalau memang nanti ada sekolah yang melakukan proyek di sini ya, walaupun nanti mereka sudah bikin laporan proyek, saya menginginkan ada hasil karya dari proyek tersebut ya. Misalnya ada buku, walaupun buku itu ringan. Kalau misalnya mereka ingin menceritakan tentang apa? Tentang dinar. Jadi ada buku, kalau memang itu proyeknya punya SMP, bahasakan buku itu dengan bahasa SMP yang memang ditulis oleh siswa SMP itu sendiri dari hasil proyek itu. Ya, ke lapangan ya. Iya, begitu juga dengan SD. SD juga ada proyek Bunda. Setingkat dia. Setingkat dia dengan bahasa anak SD itu sendiri ya. Mungkin nanti ada apa penerbitnya dari museum itu sendiri, atau memang sudah terpikir ya Bunda dari kemarin ya mungkin. Iya. Bisa. Bunda setuju sekali. Cuma ya butuh koordinasi kita, seperti Ibu bersama Bunda dan kepala-kepala sekolah lain yang ingin melancarkan kegiatan seperti itu. Bunda silakan aja. Ini kita sudah berada di penghujung podcast. Sebenarnya Bunda masih ingin ngomong banyak loh Bu. Ya karena kan ilmu yang Bunda nggak tahu, Bunda jadi tahu sekarang. Jadi di akhir proyek ini Bunda ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir. Mungkin bisa 1 menit closing statement dari Ibu, harapan Ibu tentang museum ini selaku Ibu guru pengajar praktik guru penggerak, apa harapan Ibu sebelum kita tutup podcast ini? Iya, baik, terima kasih Bunda. Harapan saya sebagai pengajar praktik guru penggerak, saya sangat berharap bagaimana Museum Islam Samudra Pasai ini menjadi sebuah edukasi buat para pelajar, khususnya para pelajar yang ada di Aceh Utara. Karena museum ini menyimpan banyak sekali sejarah dan kebudayaan. Saya yakin para siswa sekarang dengan kurikulum Merdeka yang akan kita implementasikan di sini menjadi sebuah tempat edukasi untuk kita belajar kembali tentang sejarah-sejarah. Begitu mungkin Bunda. Ibu terima kasih luar biasa. Mungkin Bunda akhiri podcast kita hari ini. Mohon maaf atas silap dan salah kata kami hari ini. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.